Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga di musim pandemi ini kita tetap selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu akan mempelajari bab transformasi geometri, bab rotasi dan dilatasi. Ini untuk kompetensi dasarnya, yaitu seperti kemarin ya, menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu rotasi dan dilatasi. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mengetahui konsep rotasi dan dilatasi. Kedua, mengetahui sifat rotasi dan dilatasi. Ketiga, menentukan bayangan titik dan garis hasil rotasi dan dilatasi. Dan yang terakhir, menerapkan aturan rotasi dan dilatasi dalam memecahkan masalah. Nah, untuk materi prasyaratnya, kemarin kita sudah mempelajari tentang matrik. Sekarang, kita akan mempelajari materi prasyarat mengingat kembali trigonometri. Nah, adik-adik masih ingat tidak tentang trigonometri? Untuk mengingatnya kembali, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Diisi tabelnya ya, sin dan cosnya. Ibu beri waktu. Nah, sudah diisi ya adik-adik. Kemudian, kita lanjut. Kita lihat apa itu trigonometri. Jadi mengingat kembali. Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi yang biasa diingat dari trigonometri ini adalah sudut istimewa. Nah, sudut istimewa ini biasanya paling sering keluar di soal-soal. Nah, ini adalah sudut istimewa. Jadi yang tadi adik kerjakan itu adalah sudut istimewa dari perbandingan trigonometri. Nah, ini untuk sin 0 derajat, itu hasilnya adalah 0. Kemudian sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 derajat adalah 1. Terus kemudian cos 0 derajat itu 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat adalah setengah, dan cos 90 derajat adalah 0. Jadi untuk cara mengingatnya agar lebih gampang, sin dan cos itu terbalik. Coba dilihat di sini ada 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Dan di sini dibalik, 0-nya dimulai dari yang 90 derajat, kemudian setengah, kemudian setengah akar 2, kemudian setengah akar 3, 1. Jadi, biar cepat menghafalnya, caranya itu tinggal dibalik saja antara sin dan cos ya. Terus, kita lanjut ke materi inti hari ini, yaitu rotasi dan dilatasi. Nah, ini yang akan kita pelajari, rotasi, kemudian dilatasi. Untuk rotasi itu nama lainnya adalah perputaran. Jadi rotasi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometris sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Jadi di perputaran itu, dia memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi atau titik perputarannya. Nah, ini contohnya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Coba dibayangkan yang berhubungan dengan perputaran. Nah, di situ ada komedi putar. Jadi, terus ada jarum jam. Nah, ketika komedi putar, jarum jam itu mengalami perputaran. Nah, ketika mengalami perputaran itu, dia memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Jadi, itu adalah contoh penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada jarum jam, ada komedi putar,
dan lain sebagainya yang memiliki atau berhubungan dengan perputaran. Untuk selanjutnya, coba adik-adik amati terlebih dahulu. Di sini ada gambar rotasi pada bidang kartesius. Nah, sudah ya. Jadi dari gambar A, B, dan C, kita peroleh adalah sifat bangun yang diputar atau rotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Nah, jadi di sini bangunnya tidak mengalami perubahan bentuk sama sekali atau juga ukuran. Jadi dia hanya mengalami perputaran saja, tapi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Itu yang kita peroleh ya, sifat dari rotasi. Untuk selanjutnya adalah konsep dari rotasi. Jadi ketika ada rotasi titik A atau titik asal diputar dengan pusat 0,0 dan sudut berlawanan arah putaran jarum jam menghasilkan bayangan rumusnya yaitu X absen sama dengan X cos alpha dikurangi Y sin alpha, kemudian Y absen sama dengan X sin alpha ditambah Y cos alpha. Nah, cara ini, jadi untuk memperoleh bayangannya, X absen dan Y absen itu adalah titik bayangan ya. Jadi rumusnya ini itu kita peroleh dari hasil perkalian bentuk matriks atau bentuk umum matriks yang ada di atasnya ini. Nah, coba kita kalikan ya. Jadi di sini matriksnya itu ada cos alpha, min sin alpha, cos alpha. Kita kalikan dengan titik asal. Ya, itu caranya seperti perkalian matriks biasa. Jadi di sini baris 1. Jadi baris 1 ini kita kali dengan kolom 1, yaitu cos alpha dikali X, hasilnya adalah X cos alpha. Kemudian min sin alpha dikali Y, hasilnya adalah min Y sin alpha. Kemudian baris 2 kita kalikan dengan kolom 1, hasilnya yaitu sin alpha dikali X, hasilnya adalah X sin alpha ditambah Y dikalikan dengan cos alpha, hasilnya adalah Y cos alpha. Nah, jadi diperoleh ini X absen atau titik bayangan X-nya, yaitu X cos alpha dikurang Y sin alpha, sama seperti ini ya. Dan kemudian Y absen sama dengan X sin alpha ditambah Y cos alpha. Jadi kalian bisa langsung menuliskan di jawaban nanti menggunakan rumus ini, atau kalian bisa langsung menggunakan rumus matriks yang ada di atasnya ini tinggal kalian masukkan saja nilai θ-nya dan titik asalnya kalau menggunakan rumus matriks. Nanti hasilnya sama saja ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada soal rotasi. Konsepnya ada rotasi titik A atau titik asalnya, kemudian diputarnya itu ada titik pusatnya PAB. Nah, jadi sumbu AB bukan sumbunya atau titik pusatnya itu bukan 0,0 tapi PAB, dan terus sudutnya berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, menghasilkan rumus X absen dikurangi A sama dengan X min A kali cos alpha dikurangi Y min B kali sin alpha. Kemudian Y absen min B sama dengan X min alpha dikali sin alpha ditambah Y min B dikalikan dengan cos alpha. Nah, sama cara ini kita juga peroleh dari perkalian matriks yang ada di atasnya. Jadi bentuk umumnya seperti ini ya. Kemudian kalian kalikan. Nah, caranya sama, ini dikalikan yang kolom baris pertama dikalikan dengan kolom pertama matriksnya. Jadi cos alpha dikalikan dengan X min A, kemudian min sin alpha kalian kalikan dengan Y min B, terus yang baris keduanya juga sama, kalian kalikan dengan yang kolom pertama. Ini adalah hasil perkaliannya. Nah, ini ada rumusnya, jadi kalian nanti kalau mencari X absen atau Y absennya, ini kan masih dikurang A. Nah, nanti kalian pindah ruaskan negatif A-nya, jadi menjadi di sini ditambah A, kemudian
Yang Y absen juga sama, ini kan masih ada negatif B-nya kalau mencari titik bayangannya. Jadi yang negatif B ini nanti kalian pindah ruaskan ke kanan. Kalau negatif berarti menjadi positif B. Nah, ini kalian tinggal pindah ruaskan saja. Nah, kemudian di sini kenapa ada berlawanan arah dan searah? Nanti kalau ada soal berlawanan arah dan searah itu caranya berbeda ya. Nanti kalian kalau berlawanan arah kan di sini tetanya kalian adalah alfa. Jadi rumusnya seperti ini. Tapi kalau nanti searah tinggal tetanya kalian ini dibuat negatif alfa. Jadi di sini negatif alfa, sin negatif alfa, cos negatif alfa, dan min sin negatif alfa kalau searah putaran jarum jam. Nah, seperti itu ya anak-anak. Terus kita lanjut agar lebih paham ke contoh soal rotasi. Seperti biasa, soalnya itu di sini menentukan titik bayangan. Jadi titik bayangan dari titik semula. Di sini ada titik B 2, negatif 3 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh 180 derajat. Berlawanan arah putaran jam. Tentukan bayangan titik B tersebut. Di sini jadi diketahui ada titik asalnya itu 2, negatif 3. Kemudian jadi titik rotasinya sejauh 180 derajat berlawanan arah putaran jam. Nah, yang ditanyakan adalah bayangan titik B. Caranya bagaimana? Kita lihat kembali ya. Jadi kita pakai rumus yang ini karena tadi soalnya adalah diputar dengan pusat 0,0. Nah, jadi kalian pakai rumus yang ini. Kemudian kalian masukkan rumusnya. Ini adalah rumusnya ya. Kemudian dimasukkan yang diketahui. Jadi di sini X. Nah, X itu adalah titik awal. Di sini titik awalnya X, Y. X-nya itu adalah 2. Jadi kalian masukkan, cos alfanya adalah 180 derajat. Karena berlawanan arah, berarti tetanya adalah alfa ya. Kemudian Y sin alfa, Y-nya dimasukkan. Di sini Y-nya adalah negatif 3. Anak-anak masukkan negatif 3. Kemudian sin-nya alfanya 180 derajat. Nah, kalian kalikan cos 180 derajat itu adalah negatif 1. Jadi diingat kembali ya tabel trigonometrinya. Terus 2 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian kita kurangi dengan negatif 3 dikali sin 180 derajat. Sin 180 derajat adalah 0. Jadi hasilnya negatif 2 dikurangi 0 adalah negatif 2. Nah, sama halnya dengan mencari Y absennya, adik-adik masukkan rumusnya. Nah, di sini nilai X-nya adalah 2, sin-nya sin 180 derajat ditambah Y-nya tadi adalah negatif 3. Terus cos alfa, cos 180 derajat, tinggal adik-adik operasikan. yaitu 2 dikali sin 180 derajat. Sin 180 derajat tadi adalah hasilnya 0. Jadi dikalikan, 2 dikali 0 adalah 0. Kemudian di sini ditambah negatif 3 dikali cos 180 derajat. Negatif 3 dikali cos 180 derajat itu adalah negatif 1. Jadi dikalikan. Negatif dikali negatif, maka hasilnya diingat positif. Jadi 3 kali 1, negatif 3 kali negatif 1 itu hasilnya adalah positif 3. Nah, adik-adik tambahkan 0 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 3. Jadi, bayangan titik B 2, negatif 3 dirotasikan terhadap titik 0 sejauh 180 derajat adalah B negatif 2, 3. Seperti itu. Nah, ini adik-adik bisa menggunakan cara lainnya. Jadi, ini cara yang pertama ya. Nanti adik-adik tinggal bisa memilih cara yang pertama ini atau kemudian di cara dengan menggunakan matriks langsung. Jadi kan tadi sudah diketahui bentuk matriksnya ya dari rotasi terhadap pusat 0,0. Nah, adik-adik tinggal masukkan saja ini bentuk matriksnya. Tadi yang ditanyakan adalah
rotasi 180 derajat. Nah, di sini tinggal dimasukkan alfanya itu, tetanya itu, alfanya itu 180 derajat. Nah, jadi 180 derajat dimasukkan semua. Dan di sini XY-nya adalah titik asalnya. Tadi titik asalnya adalah 2 dan negatif 3. Jadi tinggal dimasukkan di sini. Kemudian adik-adik operasikan seperti biasa. Nah, jadi di sini dimasukkan ya, cos 180 itu adalah negatif 1, sin 180 derajat adalah 0, dan seterusnya. Kemudian adik-adik operasikan caranya seperti biasa. Ini baris pertama dikali kolom pertama, kemudian baris kedua dikali dengan kolom pertama. Nah, hasilnya adalah negatif 2 dan 3. Caranya sama. Jadi tinggal adik-adik pilih saja ya. Pilih kira-kira yang mana yang mudah menurut adik-adik semua. Mau pakai cara matriks, cara yang matriks ini, atau mau pakai di cara yang langsung menggunakan rumus yang tadi sudah Ibu berikan di depan. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya kita menentukan bayangan garis dari rotasi. Nah, di sini soalnya ada jika garis X dikurang 2Y sama dengan 5, diputar sejauh 90 derajat terhadap titik 2,4, berlawanan arah putaran jam, maka tentukanlah persamaan bayangannya. Jadi penyelesaiannya, jadi di sini diketahui garisnya. Kemudian diputar sejauh 90 derajat. Nah, di sini yang adik-adik lihat, ini adalah pedoman atau patokannya. Itu diputar terhadap titik 2,4. Nah, di sini berarti adik-adik kira-kira pakai rumus yang mana? Nah, dari titik 2,4 itu bisa dilihat. Maka adik-adik, Ibu lihatkan lagi ya rumusnya ya. Nah, adik-adik berarti kan di sini 2,4, berarti bukan titik pusat 0,0. Jadi di sini adik-adik masukkan rumus yang diputar dengan pusat PAB. Nih, adik-adik bisa pakai rumus matriks ini langsung, atau mau dimasukkan ke rumus yang di bawah ini. Itu sama saja nanti hasilnya. Nah, kalau Ibu ini pakai yang rumus di bawah ini ya. Kita masukkan ke rumusnya. Nah, ini adalah rumusnya, dimasukkan saja. Jadi tadi ketahui nilai A-nya, kita masukkan nilai A-nya di sini. A-nya itu adalah 2, kemudian B-nya itu 4. Nah, di sini kan PAB. Nah, ini A-nya itu 2 dan B-nya itu 4. Kita masukkan di sini negatif 2. Di sini juga A-nya negatif 2. Nah, diingat-ingat, titik asalnya itu belum diketahui. Jadi tetap ditulis X-nya. Jadi X-nya tetap ditulis X. Terus cos 90 derajat ini dari putar sejauh 90 derajat ini. Nah, kemudian dikurang Y, dikurang B-nya itu adalah 4 tadi. Dan sin 90 derajat itu perputarannya sama. Nah, kita operasikan X absen dikurang 2 sama dengan X dikurangi 2 kali 0, itu hasilnya adalah 0. Kemudian negatif Y min 4 dikali 1, itu berarti negatif Y dikali 1, itu adalah negatif Y. Kemudian ini negatif kali negatif. Jadi positif kan, positif 4 dikali 1 itu hasilnya adalah 4. Nah, ini negatif 2-nya kemana? Kita pindahkan, jadi untuk menentukan X absennya, kita pindahkan ke ruas kanan, ya, biar tinggal X absen ya, dipindahkan negatif jadi positif. Jadi positif 2. Nah, tinggal dioperasikan. Jadi di sini negatif Y ditambah dengan 4 ditambah 2. Jadi ditambah dengan 6. Nah, itu hasil dari X absennya. Nah, untuk menemukan Y absennya caranya sama, tinggal dimasukkan rumusnya tadi. Nah, di sini nilai B-nya itu 4 dimasukkan, terus A-nya dimasukkan, jadi yang diketahui dimasukkan semua. Nah, di sini dioperasikan, jadi sin 90 derajat tadi sama dengan 1, terus cos 90 derajatnya sama dengan 0, tinggal dioperasikan, negatif X dikurangi 2 dikali 1, hasilnya berarti tetap X negatif 2, kemudian ini dikalikan 0, maka hasilnya 0,
Dan negatif 4-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Negatif jadi positif 4. Seperti itu. Nah, diketahui Y absennya sama dengan X ditambah 2. Nah, jadi langkahnya untuk menemukan Y garis diingat kembali. Jadi kan di sini masih X absen dan Y absen. Nah, sedangkan kita ingin mensubstitusikan nilai X dan Y. Jadi langkahnya, kalian cari nilai X dan Y menggunakan rumus ini. Tapi setelah rumus ini, kalian mencari nilai X dan Y-nya. Jadi ini belum selesai ya anak-anak. Kalian masih mencari nilai X dan Y-nya. Nah, di sini ada X absen sama dengan negatif Y ditambah 6. Di sini anak-anak bisa mencari nilai Y-nya. Nah, caranya negatif Y adik-adik pindahkan ke sebelah kiri. Nah, jadi kalau dipindah ruas itu tandanya berubah ya. Di sini negatif Y berarti menjadi positif. Jadi Y. Kemudian di sini X absen, ingin menghilangkan X absen, kita pindah ruas sebelah kanan. Positif dipindah ruas berarti menjadi negatif X absen. Nah, itu caranya menemukan Y-nya. Nah, Y-nya sudah ketemu. Nah, X-nya sekarang kita mencari X-nya. Di sini, dari bayangan Y absennya, kita bisa menemukan nilai X-nya. Ini malah langsung bisa terlihat ya. Di sini X kan, sudah X. Nah, berarti caranya tinggal adik-adik pindahkan angka 2-nya agar hilang, itu dipindahkan ke sebelah kiri. Di sini ditambah 2, berarti kalau dipindahkan ke sebelah kiri hasilnya menjadi negatif 2. Ini sudah ketemu nilai X-nya. Ini sudah diperoleh nilai X dan Y. Jadi diingat-ingat ya, X absen dan Y absen, kalau untuk persamaan garis ini belum selesai. Adik-adik harus mencari nilai X dan Y-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah ketemu nilai X dan Y-nya, ini adik-adik substitusikan ke persamaan awal yang diketahui. Tinggal disubstitusikan di sini. Jadi kan di sini X disubstitusikan, yaitu Y absen negatif 2, kemudian dikurang 2, Y-nya kita masukkan ini, 6 dikurang X absen, terus sama dengan 5-nya tetap. Tinggal dioperasikan. Y absen dikurang 2, kemudian negatif 2 dikali 6 hasilnya negatif 12, kemudian negatif 2 dikali negatif X absen, hasilnya adalah positif 2X absen, kemudian sama dengan 5. Terus, ini yang variabel, karena tidak ada yang sama, berarti tetap ya, 2X absen. Kemudian Y absen juga tidak ada yang sama, jadi tidak ada yang dijumlahkan, tetap Y absen. Kemudian yang konstanta atau yang tidak punya variabel, adik-adik jumlahkan. Negatif 2 dikurang dikurang 12. Nah, di sini ada 5. 5-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri agar bisa dioperasikan dengan yang sesama tidak punya variabel. Jadi di sini positif, dipindah ruas menjadi negatif. Nah, ini hasilnya 2X absen ditambah Y absen dikurang 19 sama dengan 0. Ini adalah hasil dari bayangannya ya, ini ya, 2X ditambah Y negatif 19 sama dengan 0. Nah, itu caranya. Jadi caranya itu hampir sama seperti cara-cara sebelumnya, tinggal bagaimana adik-adik memasukkan ke rumusnya, kemudian mencari nilai X-Y-nya. Diingat-ingat nilai X absen dan Y absen ketika di persamaan garis itu belum ketemu ya. Jadi kalian harus menentukan X dan Y-nya juga, seperti itu. Kemudian kalian masukkan ke persamaan garisnya. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai dilatasi. Jadi di sini dilatasi itu namanya adalah perkalian. Jadi merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri. Untuk penerapannya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, itu yang pertama pada penggunaan mikroskop, kemudian yang kedua pada skala beta. Jadi ketika menggunakan mikroskop kan terdapat perbesaran atau perkecilan. Jadi mikroskop itu gunanya untuk memperbesarkan. Nah, kemudian skala pada beta itu juga ada perbesaran, berapa kali berapa, seperti itu. Jadi itu berhubungan dengan dilatasi atau perkalian. Itu contoh dalam kehidupan sehari-harinya ya anak-anak. Nah,
Coba diamati terlebih dahulu untuk gambarnya. Jadi di sini skala itu notasinya adalah K. Jadi ya, di sini kalau ada perkalian skala, itu notasinya adalah K. Jadi di sini K-nya sama dengan 2. Gambarnya itu menjadi lebih besar. Nah, di sini sama dengan negatif 1. Kayak ini terlihat ya, ukurannya sama ya, kalau K-nya negatif 1. Nah, di sini kita peroleh sifat dari dilatasi. Jadi sifatnya, jika K lebih besar daripada 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian K sama dengan 1, maka tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Terus jika K di antara 0 dan 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Terus K di antara negatif 1 dan 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dan K sama dengan negatif 1, maka bangun tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian K kurang dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jadi ini adalah sifat-sifat dari bayangannya ya. Coba ini dilihat K sama dengan negatif 1. Yang sebelumnya di sini. Nah, jadi dia ukurannya tidak berubah, tetapi arah dari bayangannya ini berlawanan ya, jadi tidak sama kan bentuknya. Jadi arahnya berlawanan seperti itu. Itu merupakan sifat-sifat dari dilatasi, bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk konsepnya. Jadi, jika titik A didilatasi dengan pusat 0,0 dan skala K menghasilkan bayangan A absen ditulis dengan, nah ini rumus bayangannya. Ini kalau menggunakan matriks ya, ini kalau cara langsung, tapi sebenarnya ini juga berasal dari perkalian matriksnya, jadi dikalikan saja. Baris pertama, kolom pertama, berarti Kx, 0 kali Y sama dengan 0. Nah, ini hasilnya Kx, kemudian Y absennya kita kalikan. Baris kedua dikali dengan kolom pertama, 0 kali X hasilnya 0, dan K kali Y hasilnya adalah KY. Jadi sama saja ya, ini adalah hasil dari matriksnya. Jadi di sini diperoleh X absennya sama dengan Kx, Y absennya sama dengan KY. Nah, untuk titik yang didilatasi dengan pusat PAB dan skala menghasilkan bayangan A absen, ini rumusnya. Jadi ini rumus matriksnya. Nah, ini hasilnya, X absennya, kemudian Y absennya. Diperoleh X absennya sama dengan Kx min A ditambah A, dan Y absennya sama dengan Ky min B ditambah B. Jadi, terserah nanti mau menggunakan yang bentuk matriks, langsung diterapkan ke bentuk matriks, atau adik-adik mau ke pakai rumus yang ini. Jadi, terserah lebih mudahnya adik-adik ya. Nah, ini untuk contoh soalnya dari dilatasi. Untuk contoh soalnya, nah di sini terdapat soal tentukan bayangan titik P negatif 2,7 oleh dilatasi dengan pusat 2,3 faktor skala 2. Jadi, yang dilihat sebagai pedomannya, di sini ada titik asal. Kemudian, didilatasikan dengan pusat. Nah, ini yang dilihat, didilatasi dengan pusat. Jadi pusatnya adalah PAB atau 2,3. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini ya, yang PAB ini ya, bukan yang 0,0, karena bukan 0,0, tapi ada titik X dan titik Y-nya itu titik PAB-nya. Nah, kita peroleh rumusnya pakai yang ini saja ya, adik-adik. Terus, di sini kita masukkan X absen sama dengan Kx min A ditambah A. Kita masukkan, jadi di sini faktor skala itu sama dengan K. Jadi K-nya sama dengan 2. Dimasukkan 2. Kemudian X-nya atau titik asalnya itu ini negatif 2. Ya, ini adalah titik asalnya ya. Negatif 2 dan Y-nya adalah 7. Terus
kita masukkan di sini, titik asalnya X-nya negatif 2, kemudian A-nya ini adalah titik pusatnya ini, PAB. Jadi ini 2A dan 3 adalah B, seperti itu. Nah, dimasukkan di sini. Negatif A-nya adalah 2, kita masukkan. Kemudian ditambah A-nya 2. Nah, jadi tinggal dioperasikan. 2 dikali negatif 2 dikurang negatif 2 adalah negatif 4. Jadi hasilnya negatif 4 dikali 2 adalah negatif 8. Kemudian ditambahkan 2, dan negatif 8 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 6. Terus, kemudian Y absennya, ini rumusnya, tinggal dimasukkan saja. Bedanya di sini ya, ini Y-nya, kita masukkan Y-nya tadi adalah 7, kemudian B-nya dimasukkan 3, nah ini juga 3. Nah, kita operasikan. 2 dikali 7 dikurang 3. 2 dikali 4 hasilnya 8. Kemudian 3 tetap. 8 ditambah 3 hasilnya 11. Jadi bayangan titik P yaitu P absen negatif 6,11. Nah, itu caranya ya. Nah, ini kan kalau menggunakan rumus yang tadi yang langsung diperoleh dari matriks. Nah, kalau adik-adik mau pakai cara lain dengan matriks, juga bisa. Caranya tinggal menggunakan rumus tadi yang di sebelumnya, juga sudah tertera yang rumus matriks. Nah, ini rumusnya, tinggal adik-adik masukkan K-nya tadi 2 sama, kemudian ini nilai XY-nya ini nilai asalnya ya, dan AB-nya ini nilai pusatnya, yaitu 2 dan 3 ini kita masukkan, 2 dan 3 kita masukkan. Nah, tinggal dioperasikan saja. Jadi ini adik-adik kurangkan, negatif 2 dikurang negatif 2, hasilnya negatif 4. 7 dikurang 3, hasilnya 4. Nah, ini dikalikan matriks. Ini dikalikan. 2 dikali negatif 4, kemudian ditambah 0 kali 4. Nah, ini negatif 8 tambah 0, hasilnya negatif 8. Kemudian yang ini, baris 2 dikali kolom pertama, 0 dikali negatif 4 ditambah 2 dikali 4. Caranya mengalihkan seperti biasa ya. Nah, ini hasilnya adalah 8. Tinggal dijumlahkan dengan yang belakang. Negatif 8 ditambah 2 dan 8 ditambah 3. Ingat ya, penjumlahan matriks yang seletak ya. Negatif 8 ditambah 2 negatif 6. 8 dan ditambah 3, 11. Nah, coba dilihat negatif 6 dan 11. Nah, hasilnya sama ya dengan cara sebelumnya. Jadi tinggal untuk selanjutnya yaitu nomor 2 adalah tentukan kesamaan bayangan kurva Y sama dengan 4X dikurang 6 jika didilatasikan oleh 0,3. Nah, jadi di sini ada 0,3. Nah, 0,3 ini artinya adalah pusat 0,0 dan dilatasi atau K-nya 3. Jadi jangan bingung ya, ini artinya adalah pusat 0,0. Terus ini 3 ini adalah K atau dilatasinya. Nih, dilatasi ini pusatnya ya, O atau 0,0. Terus ini K3. Nah, terus persamaan bayangannya nih. Caranya di pusat 0,0 ini rumusnya. Seperti biasa kita mencari nilai X dan Y, tapi pakai rumus mencari X absen Y absennya. Nah, di sini X absen sama dengan 3X, Y absen sama dengan 3Y. Nah, lalu bagaimana caranya? Kalau biasanya penjumlahan dan pengurangan kan kita bidah ruas. Nah, kalau ini berarti untuk menentukan nilai X-nya dibagi yang sama dengan koefisiennya, berarti 3. Nah, berarti di sini dibagi dengan 3. Koefisiennya 3 kan, dibagi dengan 3. Kalau kiri dibagi 3, kanan dibagi 3, maka yang sebelah kiri pun juga harus dibagi 3. Maka X absen juga dibagi dengan 3. Nah, bertemu hasilnya X sama dengan sepertiga X absen. Nah, untuk caranya yang Y juga sama seperti itu ya. Dan ketemu hasilnya adalah Y sama dengan sepertiga Y absen. Setelah itu, kita masukkan seperti biasa ke persamaan awalnya. Di sini Y-nya kita masukkan,
adalah sepertiga Y absen, kemudian sama dengan 4 dikali X-nya kita masukkan, sepertiga X absen dikurang 6. Nah, sepertiga Y absen sama dengan kita kalikan ya, 4 kali 1 adalah 4, per 3 dikali X absen dikurang 6. Jadi 4 kali sepertiga dikalikan ya, hasilnya 4 per 3. Nah, kemudian di sini masih bentuknya adalah kita ingin menghilangkan untuk membentuk persamaan yang lebih bagus, jadi kita hilangkan yang pernya. Nah, cara menghilangkan pernya ini bagaimana? Jadi di sini kan dibagi 3. Kalau cara menghilangkannya ya tinggal kalian kalikan saja dengan 3. Nah, coba dilihat. Berarti kan sepertiga Y dikali dengan 3. Di sini kalian coret. Nah, berarti hasilnya tinggal Y absen. Jadi di sini kalau di sini dikali 3 sama, di sebelah kanan juga harus dikali 3. Berarti 4 per 3 X absen juga harus dikali 3. Min 6 pun juga dikali dengan 3. Nah, hasilnya ini 4 per 3 dikali 3. Nah, ini caranya tinggal kalian coret-coret saja ya. 3 dicoret, berarti tinggal 4 X absen. Kemudian 6 kali 3 hasilnya min 18. Nah, ini bertemu. Nah, kita pindah ruaskan Y absennya ya. Pindah ruaskan ke sebelah kanan. Positif menjadi negatif Y absen. Nah, ini sama saja ya hasilnya ya. 4X absen dikurang Y absen dikurang 18 sama dengan 0. Ini adalah hasil dari persamaan bayangannya. Nah, diingat kembali ya. Jadi kalau persamaannya tanpa tanda absen di sini atau tanda petik. Itu anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Sampai berjumpa ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.